Come on, it's time to go. Loh, mana gak nih? Oh, udah di dalam. Ayo masuk. Oke. Kita mau persiapan. Hari ini ada medical check up di sekolah. Jadi hari ini ada medical check up di sekolah. Yang benar-benar independen, dia tidak, maksudnya benar-benar nggak terpengaruh kepentingan dari manapun. Oke, kita independen, kita bikin survei untuk semua untuk menentukan nih kantong suaranya seperti apa, komposisinya seperti apa. Baik, terima kasih Bu Nurfarida tanggapannya. Terima kasih. Selamat pagi, banyak. Kita ke penelpon lagi, ada Mas Abe. Mas Abe, monggo silakan. Selamat pagi, Mas. Waalaikumsalam. Monggo Mas Abe. Selamat pagi, menyapa dulu nih buat anggota DPRD. Ya. Sekretaris Komisi C Bapak Haji Wadedi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Dan juga selamat pagi Bapak Li ya, dan juga Prof Yudi ya. Iya. Dan semua Selamat pagi, kawan-kawan yang sedang mendengarkan diskusi yang sangat menarik di pagi hari ini soal survei ya. Ya. Yang paling benar itu survei membuktikan bahwa tidak lepas semuanya dari yang namanya berbayar kalau menurut saya. Saya ini sebagai masyarakat awam ya, kita bicara soal survei. Nah, yang menjadi tanda tanya besar itu yang disurvei siapa dulu? Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang simpang survei ini kan ada yang konvensional dengan tatap muka, Pamit dulu, Mbak. ada digital sana. Assalamualaikum. Ketika Pak Prof mengatakan bahwa kita harus survei Pak Prof Ruli ya, Yudi ya tadi ya. Kalau saya justru berbanding terbalik, saya tidak percaya dengan hasil survei. Karena kenapa? Jam 9 kurang seperempat kita menuju ke sekolahan. Kenapa tidak? Ini kan strategi marketing. Bagaimana cara kita untuk memberikan daya tarik yang namanya pemilu di balik pemilu ini kita harus membuat bagaimana supaya orang tertarik dan mempengaruhi. Sudahlah, jangan memilih yang lain, ini sudah pasti menjadi pemenang. Yang mau tidak mau terpilih, tapi ingat ini kan politik dan hasil survei ini sifatnya dinamis menurut saya. Jadi hari ini bisa saja si A menjadi peringkat 1, si B peringkat 2, atau si C peringkat 3, dan bisa berbanding terbalik menurut saya ketika nanti yang dinamakan sebuah politik dinamis ini berjalan seiringnya waktu. Jadi kalau kita Waalaikumsalam, monggo. saya tidak yakin, Sekolah karena nih. politik ini tidak bisa diyakini dengan 100% kan seperti itu. Jadi apapun yang terjadi di lapangan ketika hari H, ya itulah yang sesungguhnya yang terjadi. Ada pengaruh-pengaruh ya. Yang jelas ada pengaruh-pengaruh dalam sebuah politik. Yang pertama adalah kekuasaan, sudah pasti menurut saya, dan ini memiliki sebuah pengaruh ketika pemilu, karena mereka bagaimana caranya untuk menjadi pemenang kembali kalau menurut saya. Mas Abe, Jadi Mas jangan Abe, terlalu percaya survei. Kita sebagai pemilih yang jelas kita harus melihat ketokohan figur yang ada, jangan terpengaruh dengan lembaga-lembaga survei menurut saya. Saya bisa kok bikin survei, kenapa tidak? Ya, Mas Abi, Mas Saya Abi. tiap hari di jalanan, Mas Rangga, dan hampir semua orang yang ketika bersama saya selalu bertanya, Pak pilihannya apa? Bapak pilihannya apa? Saya cuma senyum-senyum. Nah ini yang tatap muka sifatnya. Ketika saya mencoba untuk membuat sebuah digital melalui yang namanya WhatsApp untuk Indonesia, siapa yang menjadi pemenang di sana? Karena apa? Saya membuat kepada orang-orang tertentu barometer saya, walaupun itu random. Saya bisa menilai, oh ternyata ini lebih besar, oh ini ternyata ini lebih kecil. Loh kenapa yang kecil tadi bisa menjadi besar? Ya karena apa? Ada sebuah pengaruh di pemikiran yang namanya pemikiran. Kacamata? Ini bukan berdasarkan hasil survei saja. Jadi survei ini Kacamata? saya dalam tanda kutip ya, mereka berbayar. Ada pun yang tidak berbayar ya mereka tidak terverifikasi yang dikatakan Pak Prof tadi yang membuat apa adanya yang membuat kegaduhan seperti itu. Ya, Mas Abi saat ini sudah punya preferensi terlebih dulu atau masih wait and see, atau mungkin ada lembaga survei yang menjadi preferensi, menjadi acuan itu, atau bagaimana? Kalau
saya mengatakan siapa pilihan saya. Yang jelas hasil survei kebanyakan mayoritas indikator yang ada kalau menurut saya semua pasti mencari cuan di era pemilu. Coba nanti setelah pemilu kemana mereka survei? Ya, oke, baik. Mereka hadir di saat pemilu. Nah setelah pemilu ya sudah selesai sampai di sini. Tamat saja termasuk dia mengapa menurut saya. Jadi kalau dikatakan hasil survei harus kita yakini 100%, saya tidak bisa. Baik, siap. Oke, terima kasih Mas Abi sudah kami tangkap poinnya. Terima kasih banyak. Mas Raja. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, satu lagi ya, Bapak-bapak ya, yang sebelahnya Mas. Selamat pagi, dengan Pak siapa? Apa? Sikat Pak ya? Kembali ya barang ini kan kita ke fokus ini tanya juga diberikan lah dengan buru-buru masyarakat Oh ya kan, aja antri itu Pak. Durasi itu juga. arah pertanyaannya sebenarnya kan banyak lembaga survei mana yang percaya itu poinnya kan gitu ya. Pertanyaan yang pertama ini ya, berapa sih kayak survei laporan survei itu untuk masyarakat kita berikutnya siapa yang membiayai kan gitu. Berikutnya lagi lembaga survei ini sebagai apa profesi atau bagaimana mencari itu atau bagaimana itu sebelum masuk ke poin yang banyak masyarakat paham. Baru sekarang lembaga survei mana yang dipercaya dan begitu lah. Saya kira para pakarnya harusnya sudah tahu ya kan. Kalau yang mewakili itu berapa kan begitu sebetulnya masyarakat. Sampah deh, kamu nggak bau ah. Instrumen yang dipakai dan itu sekaligus juga yang bisa dimanipulasi dan Bulan. kesana tadi kan gitu Mas Rangga sebetulnya. Sekarang contoh misalnya kayak gini, coba silakan para pakar kan. Sekarang coba contohnya waktu di DKI Jakarta hasil surveinya Pak Anies itu kecil, tapi kenapa dia yang menang? Kira-kira apa sebabnya itu yang sebetulnya dikuliti itu sebetulnya Mas Rangga gitu. Tapi Pak Anies waktu Menurut saya kan gitu. Tapi Pak Anies waktu Yang itu harus- surveinya menang pada saat dia pada saat putaran pertama Pak, atau Betul ya. pada saat putaran pertama Sampah. dia memang paling kecil, kemudian Nanti saat dibuka putaran lagi. kedua dia yang besar, Ya, itu kemudian yang dipotong. Contohnya itulah itu kenapa begitu begitu tuh orangnya gitu loh. Siap, siap. Kita tanya begitu sebetulnya ngulitinnya begitu gitu loh. Memang yang Jadi? dikatakan lembaga independen yang bikin survei Why? relevansinya mungkin BPS mungkin pikiran saya kan gitu ya. Sekolahnya tentang sekolah survei. Kita juga S1 bikin skripsi, kita ada juga Nah, kita lagi. melaksanakan penelitian masyarakat yang mewakili itu berapa kan kayak gitu ini kan bodoh-bodohannya saya kan gitu ya. Kemudian tadi juga bicara margin error, saya kan gitu. Berapa margin error yang bisa diterima? Mami itu, Saya kan Mami. gitu kan gitu. Oh, bukan. Nah kalau margin Oke. error yang kita terima terlalu besar, Dikira ya pastilah Mami. tidak sesuai. Kan? Kantong-kantong termasuk sudah disampaikan. Ya. Jadi, Awas truk pasir kelilipan. Yang punya kewenangan mensurvei itu yang punya lembaga survei. Nah kalau itu betul yang sesuai pesanan, lacun survei Pak namanya kan. Rafiuddin percaya nggak? Kan sebetulnya rasanya gitu loh. Pak Rafiuddin percaya nggak lembaga Enggak, survei? kan begitu. Hasil surveinya itu bisa yang benar. Saya yakin kok. Karena yang bikin lembaga orang yang punya tahuan punya Iya, iya, Pak pasti dia Rafiuddin. punya jawaban yang benar. Iya, iya, Pak Rafiuddin. Bahkan ada lagi ada jawaban yang tidak benar yang baik kan. Pak Rafiuddin, Anda percaya tidak Pak dengan lembaga survei yang ada sekarang, dengan hasil survei yang ada sekarang? Percaya nggak? Ya percaya nggak percaya sebetulnya kalau saya itu Oke. sebetulnya gitu loh. Ada Karena lembaga survei tidak yang ada Bapak percaya? keterbukaan. Ada lembaga survei yang Bapak Surveinya percaya? itu bagaimana kan gitu loh. Ya percaya nggak? Kalau nggak percaya salah juga. Kenapa? Ya. Karena kegiatan itu berdasarkan ilmu. Cuman hasilnya yang benar-benar benar atau yang dimanipulasi kan itu aja. Saya yakin kok itu benar sebetulnya gitu. Cuman tinggal manusianya sekarang hasilnya tuh mau diapain? Bagaimana manipulasi itu sesuai dengan pesanan. Oke, siap. Terakhir masalahnya itu kan gitu. Poligami survei. Nah ini juga itu sudah indikasi yang sangat besar ya. Kalau namanya lembaga survei profesional tuh mau berapa dia terima dan tidak akan cenderung kepada pesanan kalau itu mau profesional. Makanya kalau saya percaya, kalau saya akan percaya kalau itu laksanakan secara profesional. Nah, kan itu aja sebetulnya. Oke, baik. Sekarang misalkan apa yang tidak bisa dimanipulasi, patut diduga, pasal hukumnya kan gitu Mas Rangga. Siap. Ya mungkin itu masyarakat dari saya, ya kita kuliti lah bagaimana kriteria survei yang apa namanya independen kan kita tidak sesuai pesan itu aja sebetulnya kita topik aja
media yang kredibel, yang independen itu bagaimana suasana. Yang paling penting lagi berapa biayanya. Oke. Ya kalau banyak pasti nggak mampu dia, pasti didukung oleh yang punya duit. Oke, siap. Wow, keren banget. Bapak-bapak, ini Pak Wanidi izin jam 9. Nah, kami libur jam 9, kita berikan waktu terlebih dahulu kepada Pak Wanidi untuk menjawab. Pak Wanidi, benar ada pesanan gitu, lembaga entah lembaga partai politik kemudian atau tim ses untuk kemudian memesankan tertentu kepada lembaga survei untuk menerbitkan survei sesuai dengan apa yang diinginkan. Apakah seperti itu, Pak? Ya, terima kasih saran dan pendapatnya ya. Tapi saya hidupnya itu tidak selalu seudon. Saya selalu seudon. Jadi kami maksudkan terkait Burung nih, kita burung nih. ingin memotret survei yang kami maksud, kita ingin memotret di mana kita punya kekurangan, di mana kita punya Lewat lurus? Jadi bukan survei itu kita Pak. Lewat lurus ya? Bahwa kita ini seberapa kecil seolah-olah dibesarkan untuk tidak. Jadi kami ingin mengetahui karena prinsip kami Beli bensin dulu. prinsip kami berlaga apakah pilek apakah pilpres tentu ingin mencari kemenangan Anda dan rakyat. Nah tentu kami tidak mungkin apa yang kami katakan ini Iya, hanya nanti. sekedar kata yang menyenangkan. Data itu tentu berdasarkan seperti yang disampaikan Pak Wahyudi dan Pak Ruli ini sebagai kajian. Itu satu. Yang kedua, kita kan juga bisa melihat mencermati lembaga survei mana yang independen, mana yang tidak endorse oleh tanda petik paslon. Kita bisa lihat itu. Kalau selisihnya terlalu banyak, atau dibuka. Tapi kalau selisihnya itu, karena saya yakin pasangan nomor 1, nomor 2, nomor 3 punya macam-macam. Dan yakinlah bahwa masyarakat memilih itu bukan juga karena survei, tentu berdasarkan rekam jejak dari pasangan calon itu sendiri. Nah kami yakin bahwa Indonesia hari ini mempunyai calon pemimpin yang terbaik, yaitu Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang segala kepentingannya. Baik. Pak Wanidi, pada saat Anda memilih lembaga survei iya. di luar internal, Wah. itu apa kriteria? Apa? Dan kemudian mengapa Anda menawarkan dia katakan tadi seperti Anda Let's go, sebutkan, let's go. kontrak eksklusif? Kenapa tidak Hijau. membebaskan dia saja si lembaga survei itu untuk jauh untuk yang lain? Lampu Bisa. hijau. Karena kami ingin yang bersangkutan tidak hanya hasilnya menyenangkan. Nanti survei dengan kami ini yang karena dengan kami ini yang pilih potret. Dengan yang Tar lain ini yang sana. dipotret dalam satu frame yang sama. Itu kami tidak hanya satu lembaga. Oh iya, nanti. Itu beberapa lembaga. Apakah nanti lembaga itu saling terkait? Ya enggak. Artinya kami ingin memastikan. Jadi mau beli bensin dulu, oke? Bagaimana sih kami di masyarakat itu sebenarnya survei itu menjadi tolak ukur apakah calon yang kami usung ini bagaimana kekurangannya, pada kekurangan kita, oh ini ternyata kita masih kurang, nah sehingga oh ini kita punya kelebihan. Ada juga survei itu nggak tahu bangsa sebutin supaya ini anunya naik lalu di tracking dulu supaya nanti dapat tidak lah kita enggak Ada tren di lewat atasnya tren ya. Gitu ya. Jembatan tren nih lihat. Artinya Pak Terowongan Wanidi tahu ya bahwa tren. ada lembaga survei yang demikian ya, permainannya agak tricky juga ya. ya silakan lah, saya tidak mengetahui, yang jelas kami tentu mengkomparasi antara hasil kami sendiri yang validitasnya tidaknya. Lah kalau saya ingin punya data yang menyenangkan buat diri sendiri dan yang Stasiun. Oke. Baik, karena ini adalah bahasa Stasiun Kota Malang. yang juga kami kali ini kan ini ilmiah sekali loh. Jadi kalau hasilnya nggak sesuai dengan lapangan ya malu sendiri lah kita. Oke. Ya, terima kasih Pak Oke ya. Wanidi. Ya, kalau mau izin. Pak Ruli, selamat berjuang. Salam persatuan, merdeka. Hah? Terima kasih Pak. Merdeka. Oke. Semangat bro, nggak usah sedih. Kita ke Mas Ruli. Mas Ruli, kalau tadi kita para pendengar, ya itu kemudian kita bisa mendapatkan apa? Saya merasa seperti situasi batin yang terasa aduh sudah sampai
tidak percaya bahwa kemudian ya suzon Itu. itu kan pasti begini. Terowongan pasti loh, begitu. jembatan Padahal loh, kita kereta tahu tuh. metode survei itu ilmiah sekali sebenarnya. Apa yang panjenengan sebagai pegiat survei juga gitu ya, peneliti survei juga itu merasakan. Tuh lihat tuh atas tuh, jembatan kereta tuh. Menanggapi juga setengahnya tadi, jadi memang terlihat bahwa kita sebut saja suudonitas sosial, gitu ya. Ada alasannya pasti kan ya. Ya, jadi suudonitas sosial ini kan kita anggap suudonitas sosial ini tentang hasil survei ini menurut saya ya banyak sekali yang berperan gitu kan. Kenapa muncul suudonitas sosial itu gitu kan? Yang pertama karena menjamurnya lembaga-lembaga yang tidak kredibel. Tapi sekali lagi yang perlu saya tegaskan, dibayar maupun tidak, dipesan maupun tidak, Aduh, tidak akan mempengaruhi Cet. hasil. Itu kalau bagi lembaga survei yang kredibel, gitu kan. Bukan berarti ketika misalnya Pak Wahyudi membayar saya untuk melakukan survei, lantas kemudian saya membuat survei untuk menyerahkan hasil. oh iya belum. Kembali pola pikir masyarakat. Justru kredibilitas lembaga survei itu diukur di situ. Kepercayaan lembaga survei, kredibel atau tidak, itu diukur di situ. Maka dia tidak mungkin melakukan survei, gitu kan, yang bertujuan hanya untuk menyenangkan klien. Tidak. Yang klien butuh adalah apakah hasil survei Mana? kenyataan di lapangan. Jadi bukan karena dipesan, gitu kan, lantas kemudian Station. asal bapak senang, asal lima Yes, station. sesat sosial gitu kan. Nah, Sesat pikir itu. tapi juga apakah bisa disalahkan kemudian jika masyarakat yang mungkin sudah jenuh lah ya, nah kemudian seperti itu. Komunitas sosial ini memang tidak bisa disalahkan. Nah, karena memang belum ada lembaga negara kita yang apa namanya bertugas untuk memeriksa Apa? itu, gitu kan. Tetapi gitu kan, Ini adalah alun-alun Tugu. ya, saya pasti berperan. Jadi alun-alun Tugu. Ada kegiatan tuh, ada kegiatan. Tanyakan dong berapa sampelnya. Gitu Kegiatan kan. apa itu? Bagaimana Oh, gamelan. atau margin of error-nya. Banteng, lu lihat tuh. Seperti apa. Lalu tidak hanya itu saja gitu kan ya. Jadi di sini pers itu bertugas untuk mengedukasi bahwa harusnya masyarakat sendiri sadar kalau surveinya pakai online, survei online main klik saja gitu kan, tidak ada ciri khas. Karena gini, dalam survei itu ada ciri demografinya, misalnya pekerjaannya, kemudian jenis kelaminnya harus samakah porsi laki-laki dan perempuan, gitu kan, kota dan desa. Belum lagi lembaga survei itu yang benar-benar dia muter. menentukan sampel Hah? tidak asal, pasti berdasarkan Lihat tuh kesenian tuh. apakah sama wilayah satu dengan wilayah yang lain, dan jumlah sampelnya tidak sama gitu kan. Harusnya kan tidak sama kan, jumlah DPT-nya sama. Tuh, lihat tuh, Tetapi jika kesenian. dipersenkan, kemudian kita tetapkan persentase daripada pengambilan sampelnya, maka gitu kan tidak akan ada kecurigaan bahwa survei ini dilakukan di tempat misalnya lebih banyak kantong Lihat. PDIP-nya misalnya, kantong Golkar, Tuh, kantong PKB, Best Custom. survei di situ. Tidak juga. Look at that. Gitu kan? Hanya dan metode, dan itu sedap. Dan ini peran pers, harusnya pers ketika membuat berita tentang rilis hasil survei Bagus ya, lihat tuh. juga melakukan edukasi Tuh. kepada masyarakat. Ini lembaga survei tidak ya. Ya, Mas Ruli, ada pertanyaan. Ada hal yang menarik. Di akhir Oktober yang lalu ada 2 lembaga survei yang kita ketahui cukup kredibel ya. Banteng. Sri Wanawidi menjadi narasumber artinya, dan dia juga terdaftar sebagai salah satu Banteng. organisasi profesi katakanlah dari lembaga survei. Dua lembaga survei ini mengeluarkan survei di akhir Oktober dengan jangka waktu yang sama antara 22 sampai 1 November. Artinya hanya semingguan ya. Tetapi ada margin of error-nya disebut, respondennya disebut, jangka waktunya bersamaan. Tetapi yang berbeda, yang keluar berbeda. Nah, itu menjadi pertanyaan. Bagaimana Anda menjelaskan itu? Wajar berbeda itu, yang jelas berapa tingkat perbedaannya dalam artian range perbedaannya jauh apa tidak gitu kan. Kalau soal namanya Apa? bahasa ya berbeda ya.
dari pemilu 2019 gitu kan, ada perdebatan besar. Ketika Prabowo sudah merasa percaya diri menang gitu kan ya, karena hasil survei dia survei itu satu lembaga tidak sebut namanya gitu kan ya, itu menyatakan bahwa Prabowo menang. Mayoritas lembaga survei yang lain itu menyatakan bahwa Prabowo kalah, Jokowi menang. Ini kan sebenarnya sudah membuktikan siapa mana yang dapat abal, dan betul. Karena saya lama di lembaga survei nasional, gitu kan ya. Karena saat itu diperiksa semua, mulai dari foto, sistem kontrol. Oh iya tuh lokomotif tuh. Semua. Mana yang abal? Itu lokomotif namanya. Gitu kan. Nah, jadi ini Fakta diesel. lihat, walaupun ada perbedaan, pasti ada perbedaan. Gimana nggak berbeda gitu kan? Kalau mereka nggak turun berbarengan berdampingan untuk wawancara, enggak kan? Pasti ada perbedaannya. Cuma ya galak perbedaannya berapa persen, gitu kan ya? Seperti itu. Jadi memang dalam konteks demokrasi ini kan menjadi bagian dari dinamika ya. Biarkan masyarakat untuk memilih gitu kan. Memilih mana lembaga survei yang dipercayai oleh mereka sebagai bentuk bahwa mereka adalah orang-orang yang memilih karena konfirmasi sosial, ya. Karena ada yang konfirmasi sosial. Mas Uli, ini dipengaruhi oleh hasil survei oke lah. Tapi fungsi dan peran pers, gitu kan ya, wartawan gitu kan, itu juga jangan asal dong, gitu kan, jangan asal. Dan masyarakat kita harus pintar. Kalau survei hanya melalui telepon, hanya melalui online, ya jangan percaya. Sampelnya nggak jelas, ya jangan dipercaya. Baik, Itu. satu Yang lagi. saya adalah itu yang tadi seperti sudah saya katakan. Satu lagi, apa namanya, secara sederhana, bagaimana kemudian masyarakat atau calon pemilih ini bisa menentukan, oh lembaga survei ini kredibel, ini bisa dipercaya, lembaga survei ini tidak. Bagaimana cara paling sederhana untuk mengidentifikasi itu? Iya. Sebelum saya jawab, saya katakan dulu. Jadi berbeda ya. Oke. Polter atau lembaga survei dengan konsultan politik. Ya, Gitu kan ya. Nah, kalau yang bekerja kepada Pak Edi tadi, pada PDIP, pada partai-partai, itu bukan lembaga survei, tapi konsultan politik, yang memang salah satu instrumen daripada konsultan politik adalah survei. Cuma biasanya konsultan politik itu tidak melakukan rilis surveinya, karena itu digunakan untuk kebutuhan internal, gitu kan? Jadi apa namanya, tidak melakukan rilis, tapi lembaga survei yang umumnya gitu kan, yang merilis, gitu kan ya, maupun lembaga survei atau survei oleh konsultan politik, Parkir. itu tetap sama metodologinya. Nah, mana yang bisa dipercaya? Semua sama-sama bisa dipercaya sebenarnya, tapi yang paling penting adalah track record. Oke, Ya, siap. track record dia lembaga yang sudah kredibel, seperti menegaskan kembali katanya Pak Wahyudi tadi. Oke. Dia dari kapan? Dan intinya tidak seperti dituduhkan kan? Apakah setelah pemilu lembaga survei mati? Tidak. Lembaga survei yang lembaga survei lihat. Nah, konsistensi ini. Apakah dia hanya muncul di ketika pemilu saja atau enggak? Misalnya lembaga survei Indonesia, Iris Network, gitu kan ya, Lingkaran Survei Indonesia, ada banyak lagi yang lain seperti Burhanuddin Mutadi misalnya. Dia tidak hanya melakukan survei untuk ketika pemilu saja, justru mereka melakukan survei misalnya sebagai kontrol kebijakan, gitu kan? Apa kebijakan yang diinginkan oleh masyarakat untuk dikeluarkan atau dilakukan oleh pemerintah? Oke. Itu lembaga survei berperan di situ. Baik. Jadi sekali lagi, solidaritas sosial itu memang ada, tapi saya katakan itu sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Baik. Oke. Itu peran pers. Ya, tapi Pak, oke. Ya, sebelum ke Prof. Wahyudi ada penelpon lagi satu, oke. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, dan Yudi ini. Pak Yudi, monggo. Ya, masuk yang pesimis ya ke lembaga survei itu ya. Saya sementara ini tidak percaya sama lembaga survei, karena surveinya tentang politik ya. Beda dengan survei yang benar-benar eksak ya. Ini politik. Ya, biayanya tinggi, siapa yang bayar gitu. Jadi kalau yang bayar itu uangnya, ya dibenarkan uangnya begitu ya toh. Jadi jangan digiring ya, opini publik itu digiring ke situ. Kemarin juga sudah ada gitu mengatakan bahwa kita menang pas satu putaran dan sebagainya, sama saja itu giring opini publik gitu loh.
Iya toh. Nah, kemudian metodenya, kemudian legalitasnya, independensinya gimana gitu. Iya toh. Sekarang banyak bermunculan ya. Gimana itu kok banyak bermunculan itu apa namanya kredibilitasnya, legalitasnya dan sebagainya, metode pengumpulan data, tetek bengek ya instrumennya dan sebagainya, siapa yang disurvey macam-macam lah. Jadi jangan giring Cepat. opini masyarakat gitu kan, survei politik ini. Saya termasuk yang tidak percaya, tapi saya punya pilihan yang sudah jelas gitu ya. Mau bagus atau tidak, saya punya pandangan gitu. Terima kasih, selamat pagi. Pagi Pak Yudi, kita ada voice note ya, bisa diputar dulu sebelum ke Pak Prof. Pak Yudi. Pemilu itu lucu, pemilu. Pak siapa? Pak Rifai. Pak Ahmad Rifai. Oke. Putar lagi deh. Pemilu itu lucu. Pemilu itu hanya lembaga formalitas atau event formalitas 5 tahunan sekali. Dan buat saya, buat apa ada survei-survei segala kalau nanti salah satu yang terpilih juga akhirnya bagi-bagi posisi. Masih ingat kita dulu dipecah belah menjadi cebong dan kampret. Toh hati mereka juga sekarang bersatu. Terus buat apa sekarang kita dikubur? Bahaya itu, nggak boleh itu. Diadu domba seperti ini. Buat saya nggak penting siapa yang jadi presiden. Yang penting saya tetap berkarya, saya tetap bekerja. Pak Pawi. Manfaat bagi banyak orang di sekitar Sudah apa saya. masih? Itu aja sih. Hah? Oke, satu lagi ya. Oh, mencong. Pak Swendra. Monggo. Lembaga survei tidak ada yang bisa dipercaya kalau menurut Naik dah, naik. karena uang. Kalau Naik. kamu lebih ya tak menang lagi tuh. Kalau kamu bayarnya biasa Naik. ya maaf ada yang lebih dari bisa lebih dari itu tinggi. Space pokoknya Naik. Bisa nggak? Ya Pak Pawi. Satu Iki loh. gimana, kalau dua gimana, kalau tiga gimana, itu aja. Kalau sama dengan yang sekarang ya jangan digiring. 10 tahun ini Indonesia Raya yuk kamu penguasa benar-benar tidak untuk rakyat. Terima kasih. Ya, itu tadi ya beberapa voice note dan juga salah satu pendengar. Ke Pak Prof. Yudi, Pak Prof. Yudi nuansanya memang sangat tidak percaya lagi. Ya, atau mungkin karena ini ya dari tipe suaranya adalah golongan-golongan baby boomers. Oke, sudah Sangat melek sampai. Hari ini mau medical check up di kelas. Wah, aktif ya Bun. Water dispenser. Gimana? Gimana? Wow, lingkaran. Semangat, semangat. Swing, swing. Kenapa? Dingin? Dingin ya? Habis medical check up, kemudian pulang, hasilnya bagus semua. Let's go. Come on. Yos, come on. Hah? Stop, stop, stop. Stop.
Up. Ayo naik. Oke. Habis check up, hasilnya bagus. Sekarang kita on the way pulang. Kota Batu kembali kantor Batu mempersembahkan Batu Signing Orchids 2023 1 sampai 9 Desember 2023 di Balai Kota Amintani Batu menghadirkan 72 stand bursa Orchid Landscape Competition, Orchid Competition, Best of Swing, Best of Species, dan Best of Hybrid. Info lebih lanjut di 0821 4318 3470 atau cek Instagram. Bismillahirrahmanirrahim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu. Ya, makasih Pak. Monggo. Sedikit naik One FM, Guidance for Your Life. Kawan, kita masih di program Ujian Tek yang membahas Pilpres 2024. Banyak survei, pilih percaya mana. Memang saat ini sudah banyak bermunculan lembaga survei yang berkaitan dengan pemenangan para caleg dan juga capres pada pemilu 2024. Dan tentunya memang maraknya kehadiran lembaga survei terlepas dari keinginan politisi mencari jalan pintas agar daya tahan publik gitu ya. Banyak banget masyarakat yang berpikiran demikian yang kami terima. Kemudian juga banyak sekali tadi penelpon yang juga sependapat bahwa mereka justru tidak percaya dengan adanya lembaga survei. Tapi kalau dari pihak akademisi memastikan banyak hal yang bisa dikritisi dari lembaga Bentar ya, survei. jadi walk dulu ya. Tapi kita harus tahu dulu Cari uang buat beli kereta. itu dari DPT mana, berapa pekerjaan apa saja, usia berapa, nah itu akan menentukan kualitas dari hasil survei itu sendiri. Tapi siapa yang akan mensosialisasikan ke masyarakat kalau memang mereka harus mengetahui komponen-komponen tersebut begitu ya. Kadang masyarakat juga tidak punya banyak waktu untuk harus mengkritisi satu-satu komponen itu. Kemudian juga dari pihak lembaga survei sendiri tidak netral ya dalam memberikan beberapa hal dalam hasil surveinya. Ini ada kawan pendengar kembali yang ingin menyampaikan beberapa catatan Pak Sunendra tadi ya, menyampaikan informasi juga melalui Facebook. Kereta. survei yang sekarang apa ya lebih berpihak pada uang ya. Ya memang survei tidak semua, tapi yang sekarang ini kan malah ada kecenderungan untuk menjatuhkan lawan. Jadi dianggap atau dibuat si A misalkan surveinya rendah, artinya kan kepercayaan terhadap si A itu rendah sehingga mempengaruhi calon pemilih. Ya mungkin bisa dikatakan seperti kata Pak Budi tadi, mendorong atau apa ya, mendorong publik untuk memilih tertentu itu. Jadi ya itu yang terjadi sekarang. Ya semoga pemilu kali ini tidak gara-gara malah menjadi apa ya, pemilu yang sehat, bersih, jujur, semuanya karena kualitas bukan karena kekuasaan. Mereka dari lembaga-lembaga survei yang sudah terindikasi tidak netral, misalnya survei Slender, aspal. Maslu yang katanya sudah dirangkul atau sudah dikuasai semua hari satu bersih. Semoga KPPS-nya semuanya tidak meninggal sampai 600 kayak tahun kemarin. Ya semoga ini bisa diumumkan satu lagi di kemarin. Semoga benar-benar berubah menjadi lebih baik. Harapan masyarakat itu karena biayanya bosan tapi tidak menghasilkan apa-apa atau menghasilkan yang dipaksakan
terasa sangat ini ya, senyap, dengan konsumsi protein hewani dari berbagai jenis kurang begitu hingar-bingar. daging serta protein nabati. Ada apa ini dengan hari ini? Layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang. Indonesia juga. Kemudian kita beralih ke informasi lain juga tadi yang disampaikan melalui WhatsApp. Saya tadi belum sempat baca ya. Mohon maaf, ini ada Bu Rahma yang berkabar di Jalan Borobudur terdengar letusan keras. Ada info penyebabnya nggak ya? Katanya gitu ya. Saya juga belum dapat informasi lebih lanjut. Mungkin nanti kawan-kawan yang sedang melintas di area Borobudur ada informasi terkait letusan yang didengarkan Bu Rahma. Mungkin Bu Rahma boleh dispesifikasikan kembali letusan yang didengar ini seperti apa, untuk titiknya di mana, boleh disampaikan, boleh WhatsApp juga ya di 0811 3600 911. Games for your life. Citizen FM. Makin banget di Tejo, pagi-pagi sudah nyiramin tambah kotor. Yang sehat tuh, pikiran fresh, sekalian healing mental health ya. Iya. Kemudian demo api ya. Ada dendrobium, Etelia, Fanda, Phalaenopsis, Papiomedium, Oncidium, dan Chromatophilum, dan Lioliani pun. Api ya. Dua-nya kompetisi Andre. Kabeh varian mau masuk kategori lomba loh. Di Batu Signing Orchid Week 2023. Apa mana ini kuburan loh, pameran ide terbesar di kota wisata Batu. Pesertanya selain dari seluruh Indonesia juga dari luar negeri, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Wah, menarik murah. Siap cus, gas wes. Iya, nanti boleh semrawut itu kendaraannya. Iya, saya bakal di daster terus cus ke Batu Shining Orchid Week. Gimana jenisnya? Rangkaian semarak ulang tahun ke-22 Kota Wisata Batu. Kembali Pemkot Batu mempersembahkan Batu Signing Orchids 2023 1-9 Desember 2023 di Balai Kota Amantani Batu menghadirkan 72 stand bursa Orchid Landscape Competition, Orchid Competition, Best of Show, Best of Species, dan Best of Hybrid. Info lebih lanjut di 0821 4318 3470 atau cek Instagram @pemkotbatu_official. Ya, udah selesai. Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu. Ya nggak kenapa-napa, jantung, paru-paru, lambungnya masih nggak kenapa-napa. Cuman tadi ada batuk aja gitu kan. Enggak, ya cuman check up doang, nggak ada obat. Tadi bapak kan nanya pencernaannya gimana, kok nggak lancar, nggak tiap hari. Ya nggak apa-apa sih, masih aman. Cuma kalau mau emang pengen tiap hari kan dikasih obat apa tadi. Kamu lagi wisata di Batu Malang? Yuk jalan-jalan dan kulineran di Taman Sulfat. Taman Sulfat Malang, Ya, ya. destinasi yang menakjubkan, Oke. pengalaman healing yang tak terlupakan. Kalau Anda mencari tempat untuk melepaskan stres, rasakan kesejukan alam sambil kulineran yang asik, Taman Sulfat bisa jadi pilihan yang sempurna. Taman Sulfat Jawa dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern yang membuat Anda menjadi lebih nyaman ya. Dan di sini kamu bisa menjelajahi taman, berjalan-jalan di sekitar taman, bersantai di bawah pepohonan yang indah. Di dalam Taman Sulfat juga ada Pujasera yang menyediakan berbagai macam kuliner, mulai dari nasi buk khas Madura, nasi gudeg khas Yogyakarta, es teler, cumi Malang, bakso khas Malang, dan masih banyak lagi kuliner yang wajib Anda coba di sini. Taman Sulfat kawan ada di Jalan Sulfat Kulon Progo, Kecamatan Bandung, Kota Malang. Taman ini bisa diakses dengan kendaraan publik atau transportasi umum dari pusat kota. Jadi jangan lewatkan ya kesempatan untuk merasakan keindahan alam dan Ya, Bu. berbagai macam kuliner khas di Taman Sulfat. Iki mulai sih ngantar sekolah. Siapa, Bu? Di sini. Jangan lupa ya, salam banget di media sosial City Guide Hah? dan Bambang. Oh iya. Oh dinaiki ulang tahun. Ya. Oke. Jalan-jalan plus.
bahkan saat ini mencapai belasan ribu orang. Mengutip Amek, kata Lurid, sudah saatnya pemerintah membuat database relawan, baik untuk jumlahnya maupun jenis kemampuannya. Lurid menambahkan jika memang terjadi bencana, maka perlu adanya relawan, maka sudah bisa terklasifikasi mana yang memiliki kemampuan evakuasi warga, memasak, dan mengajar. Kawan Ombudsman identifikasi sikap ASN tidak netral menjelang pemilu 2024. Menjelang pemilihan umum 2024, Ombudsman Jatim sebagai lembaga pengawas layanan publik bakal memproses setiap aduan masyarakat jika menemukan oknum ASN yang diduga tidak netral dengan beberapa sikap yang sudah diidentifikasi. Mengutip Amek, sejumlah bentuk tidak netral ASN yang telah diidentifikasi, salah satunya penyalahgunaan wewenang Keobat tetapi soli la 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 la. Hah? Apa? karena waktu dan tenaga mereka dipakai untuk mengurus politik yang bertentangan dengan tugas pokok dan fungsi. Tergani la 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 la. Belum buka, masih pagi. Terkena dampak abu vulkanik dan pasir pasca erupsi Gunung Merapi hari Minggu lalu. Afni menjelaskan ribuan hektar lahan pertanian, diantaranya 1.100 hektar sawah, 700 hektar lahan tebu, dan 340 tanaman hortikultura. Lokasi lahan pertanian yang terdampak tersebar di Kecamatan Sungai Tua, Jambulang, Batu Hampu, dan Ampek-Angkek, tapi sebagian petani masih beraktivitas di lahannya. Demikian 911 Hot News jam 10 pagi. Saya Bulan Indriani, selamat pagi. Shopee COD itu. 911 Hot News. Pemimpin redaksi Segenteran, penanggung jawab redaksi Eka Nur Cahyo, produser Rangga Umara. Shopee COD. Renang di rumah Uti, beli kereta. Uti ada kado tuh, menitip kado Uti. Cielemes. Selamat siang kawan, kondisi cuaca kawasan Pagumas masih cenderung panas ya untuk siang hari. Nggak geli lah are-are. Siang. Nah, Gak geli lagi, gak mood ya, gak geli ya. Itu tepat di seberangnya Alfamidi ada pemangkasan pohon. Nah, ternyata untuk alat berat yang digunakan untuk pemangkasan pohon dan juga menampung pohon yang sudah dipotong itu juga agak memakan separuh jalan yang di sisi barat. Jadi yang sisi timur itu digunakan dua arah bergantian begitu ya, baik yang untuk dari arah selatan atau yang dari arah utara. Jadi pantauan traffic sekitaran Alfamidi itu agak sedikit merambat, tapi lepas dari Alfamidi mulai dari depannya Unikama itu sampai di Janti arah Kemergan masih relatif ramai lancar. Hanya saja memang Kereta api, trut trut trut. Kamu mau beli kereta, Dedi mau walk dulu cari uangnya, oke? begitu signifikan, lumayan Doain Dedi ya. terutama di beberapa titik simpang kawasan TL Morgan, kemudian Tidak selamanya yang kamu minta itu harus biasa didapatkan, karena sesuatu harus ada perjuangannya. Jadi bagaimana caramu untuk mendapatkan apa yang kamu mau? Apakah kamu berusaha mencari, apakah kamu berusaha menabung atau apa? Jadi harus lebih bijak dalam menggunakan keinginan. Keinginan yang tidak akan tersampai akan menyebabkan kamu akan marah, emosi. Nah, itu tidak baik buat kesehatanmu. Jadi kalau tidak mau kesehatannya tidak baik, hindari dulu keinginan atau kemauan. Jangan selalu menuruti keinginan dan kemauan. Untuk Anda yang sekarang ini berencana
turun. Sama. Kemudian sampai di sekitaran Jalan Monas, ini mulai dari depannya Begawan sudah mulai ada peningkatan volume, tapi yang ada sebaliknya dari arah Kota Batu, arah ke Jalan Monas masih relatif lancar. Dan untuk Anda yang hari ini berencana mobile mengarah ke sekitaran Candi Panggung, ini terlihat masih aman karena di sana agak sedikit padat di simpang Tunggul Ulur. Kalau di belakangnya UMM, Jalan Karya Wiguna sampai lanjut di Tegal Gondo, Simpang Arhanud masih relatif lancar. Kalau lewatnya jalur Nah, kita ke Rumah Putih, Karangmulya lihat sih masih kolam aman, tapi renang. masuk ke arah Ploso, ini mulai dari Simpang Iya, ini. hingga ke Buharjo lumayan padat di arah. Wah. Begitupun juga di sekitaran Jurang Susuh ya atau Giri Purno ini Hah? juga sudah mulai ada peningkatan Ya, volume iya. kendaraan, ditambah Nabung. di kawasan Jurang Susuh Jadi sekarang waktu sudah ya. bisa dilewati dua arah. Kalau sebelumnya itu harus bergantian kontraflow karena masih ada alat berat, tapi sekarang alat berat untuk pengerjaan pelengsengan tebing yang sempat ambrol sudah berada di Ayo, lokasi. mati. Itu Turun. berarti kalau lewat Buka. Jurang Susuh masih ada beberapa material kawan, baik pasir atau kerikil yang juga masih berada di sisi kanan kiri jalan. Jadi kalau misalnya ngerem juga Oke. perlu diperhatikan. Sementara untuk Anda yang berencana mengarah ke Pujon, terlihat dari aplikasi pemantau traffic yang sekarang sudah menjelang. Hah? Keluarin. Nah, kan ini, nah. Gini, tarik. Oke. Nah, Ini lagi. iya, renang. Ini Hah? ada lagi. Apa itu? Apa? Salim putih. Salim. Kapan libur? Baru libur ya? Iya. Apa mau renang? Iya. Oke. Sana.